Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa an'ama alaina bi ni'mati syariatil islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Hadratal kurama wal julasa'il ahizza, wa bil khusus para masyayikh, para asatid, seluruh yang ada di jajaran Yayasan Subulus Salam Nusantara, Ayah Heri, Ustadz Teguh, dan semuanya Bapak Ibu yang hadir, wajah-wajah solih-solihah, wajah-wajah 5 juz setiap hari ya Bu ya. Juz apa saja? Sebentar lagi Ramadan, siap-siap banyak-banyak ibadah, semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang Ramadan tahun-tahun lalu itu ada sakitnya, semoga Ramadan tahun ini sehat full. Amin ya rabbal alamin. Kalau di ibadah hablum minallah ini di mana Ramadan itu insya Allah tidak usah ditanyakan. Apalagi orang-orang yang hidup dekat masjid, orang-orang yang hidup dekat pesantren. Hablum minallah, hubungan dengan Allah insya Allah kalau Ramadan meningkat. Kemarin-kemarin kalau ada azan, tiba-tiba langsung mripate ngantuk. So ada ndak? Nek adzan terus mripate dipedes ngeten enten mboten? Enten nggih. Dan malah nek krungu adzan terus sininya itu koyo njaluk diluruske. Kan enten nggih. Orangnya juga hadir, saya tahu. Tapi besok kalau Ramadan insya Allah semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Subuh saja kerasa benar, nikmat pokoknya. Jadi orang Islam itu senang. Kita sudah mulai kendor, semangat kita, datang Ramadan, sehat badan, sehat pikiran, sehat hati, sehat fisik, ngersi padaran dan sebagainya. Masya Allah, senang ya jadi orang Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Wah, itu prinsip. Nah, yang agak lupa justru hubungan hablum minan nas. Nek Ramadan pun saelah insyaallah niki wajah-wajah tarawih ki ora tau pedhot lah. Pokok masjid itu langsung full, tanggal 1 full betul. Tanggal 2 full. Tanggal 13 maju apa mundur? Maju. Sing maju napa nih? Tapi insya Allah tetap full. Amin Allahumma amin. Nah, ini menjelang Ramadan, selain persiapan hablum minallah, juga jangan sampai lupa persiapan hablum minan nas kita, hati kita dibersihkan. Cara membersihkan hati sing paling gampang niku cuman ada 2. Adallu dalilin ala kamali aqlir rajuli thana'uhu ala aqrani. Hal yang paling kuat menunjukkan akal akhlak seseorang itu ditandai hanya oleh 2 hal. Yang pertama, thana'uhu ala aqrani, pandai menghormati orang lain. Pandai menghormati sinten? Orang lain. Contohnya siapa? Contoh yang paling contoh inggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad.
itu orang yang paling pandai menghargai orang lain. Beliau kalau diajak bicara tidak hanya cukup menengokkan wajah, tapi sebadan-badannya ditengokkan ke orang yang ngajak bicara. Saking ngregon ini. Saking napa? Ngregon ini. Pernah satu ketika Kanjeng Nabi niku beda-bedake antarane wong duwe karo wong ora duwe. Sithik tok. Tiba-tiba teguran langit langsung turun. Ada seorang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Seorang secara ekonomi dia tidak punya. Kondisi fisiknya dia buta. Orang yang kalau hidup di zaman sekarang barangkali orang yang dilalaikan oleh masyarakat. Lah Kanjeng Nabi karena sedang berharap ada tokoh-tokoh Quraisy kala itu, orang-orang besar, orang-orang kaya, pimpinan-pimpinan itu, Kanjeng Nabi lebih fokus kepada orang hebat, tokoh-tokoh ini. Langsung turun ayat, jangan seperti itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini ku ayat langsung. Artinya Kanjeng Nabi niku bener-bener lek ngregani wong dia tuh luar biasa. Luar biasa. Nah, kita kalau kedatangan tamu pakai mobil Wapik Pajero. Putih Pajero Sport tulisannya Dakar. Terus karo ana sing nganggo motor ingkri-ingkri utawa malah melaku klambine compang-camping. Saya tanya respon dan pelayanan kita sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Masya Allah. Kanjeng Nabi niku lek pinter ngurmati wong liya. Apalagi idza ajabahul masakin ya. Ketika diundang oleh orang-orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah. Niku lek ngregoni tenanan, diundang karo wong ora duwe. Insyaallah. Dan sangat menghormati banget karo wong cilik. Nah, saya pernah diundang pengajian di desa sing Masya Allah. Saya kira ini sudah jalan rolak, ismeh tekan berarti iki. Ternyata ndak, masih nyebrang sungai. Wah, terus dalan rolak maneh. Terus dalan api, terus dalan elek maneh, dalan api mlebu gang. Masya Allah. Wah, pencet pokoknya. Nah, begitu terus kemudian pengajian itu Masya Allah. Lek ngurmati niku tenanan. Bakdo niku terus kemudian selesai pengajian, nah, disuguh macam-macam. Ini saya paham benar, ini lek nyuguh pol-polan ini. Mungkin awit isuk aring gawe. Kalau enggak saya makan niku Masya Allah. Wonge nanti bisa napa? Istilahnya kecewa. Ini kudu keseliro, maka saya makan. Dan begitu saya duduk, ternyata kursinya jeblos. Tapi kalau eling banget karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lek gawe wong liya pen ora kecewa niku pol-polan. Pol-polan. Maka walaupun jeblos saya tahan karena kalau jeblos saya jebloskan sing duwe engko isin. Nggih napa nggih? Masya Allah. Niku kula praktek kados niku mawon rada pegel kok. Lah Kanjeng Nabi itu yang bener-bener ngregani wong cilik, ngregani wong ora duwe, ngregani wong bodoh. Niku kaya ngopo coba? Masya Allah. Panjenengan bisa bayangkan Kanjeng Nabi lain nutup aibnya sesama manusia upol-polan niku. Ada satu ketika dalam beragam riwayat berbeda-beda. Itu habis makan terus kemudian ada orang yang ngentot tidak sengaja. Namanya apa nek ngentot tidak sengaja? Bahasa Indonesia nih, orang ono. Ono ini bahasa Jawa nih. Oh bahasa Inggris yang tadi, the kepentut. The kepentut. Itu kan terus isin loh. Nah, yang lain-lain terus ngira iki mau sapa sing ngentut. Ah, tenang. Ini kan kita mau sholat.
Dan itu jeda antara, ada yang mengatakan antara maghrib sampai isya, nanti pokoknya pas sholat isya kok dek gupuh kepingin sholat berarti wonge wong kuwi. Lah Kanjeng Nabi mireng, maka Kanjeng Nabi terus ngendikan siapa yang tadi ikut makan daging unta ya dan mau sholat dipersilahkan sholat, dipersilahkan wudhu, dipersilahkan apa? Wudhu. Maka semuanya terus wudhu sehingga niku sing kepentut ora konangan sampai saiki. Niku saking ngregoni wong liya. Nek dhewe kan ora. Nang mobil ana sing ngetuk iki sapa? Ki ndroke sapa maneh? Malah ala-alaan. Ora iki nek ndelok mambune sampean. Niku Kanjeng Nabi lek ngregani wong liya pol-polan. Masyaallah. Adallu dalilin ala kamali aqrir rajuli thana'uhu ala aqrani. Pokoknya dalil terkuat atau tanda terkuat seseorang memiliki akal sempurna, akhlak bagus itu dua. Pinten mau? Dua. Yang pertama pandai menghargai orang lain. Sing nomor dua nek ora diregoni ora popo. Nah ini yang nomor dua. Saya ulang ya, yang pertama pandai nopo menghargai orang lain. Yang nomor dua nek dirinya tidak dihargai nopo ora apa-apa. Jos tenan iki. Niki jos tenan. Masya Allah. Jadi seperti dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Yang satu sisi bernama pinter ngregani wong liya, sing sisi berikutnya bernama nek ora diregoni napa? Ora apa-apa. Kanjeng Nabi itu Sayyidul Anbiya wal pimpinan para nabi, pimpinan para utusan. Khairul anam, khairul bashar, Sayyidul kaunaini wathaqalain. Pokoknya pemimpin tertinggi. Pemimpin manusia, pemimpin seluruh alam raya. Ya, rahmatan lil alamin. Pol-polan ini derajat tidur. Suatu ketika berjalan sama Sayyidina Anas bin Malik, khatibnya beliau. Dari belakang ada orang menggunakan kain tebal, wong jaluk-jaluk, bener-bener wong jaluk-jaluk. Tapi caranya adalah dengan cara Kanjeng Nabi menika ditekek gulune, ngagem kain tersebut ditarik sambil berkata, Muhammad duwe apa aku mbok dikei gini. Ana wong njaluk kok ngono. Nek cara jenengan dikei mboten? Kei nggih, kei napa? Oh, bogem. Niku Sayyidina Anas bin Malik mboten trima. Sayyidina Anas bin Malik enggak terima Sayyidina Anas bin Malik. Tapi kemudian Rasulullah sing klerem, tenang. Masya Allah, tenang. Dan Rasulullah ngasih tetap. Jadi dua sisi. Satu sisi bernama pandai menghargai orang lain. Sisi satunya bernama napa? Nek ora diregoni napa? Ora apa-apa. Oh, keren tenan ini. Sesederhana itu. Semudah itu. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya. Jadi dadi wong pinter ngregani wong liya nek ora diregani ora apa-apa. Ngajine gampil nggih? Gampil. Mudah dipahami kan? Enteng kan? Enteng. Sing abot napa nih? Dah. Masya Allah. Contoh sing paling contoh nggih Kanjeng Nabi. Beliau niku gantenge wong ganteng. Nah ini pernah saya ceritakan pas di yang Zabisa teng budi ini setunggalnya teng Manding. Tapi saya ulang lagi tidak apa-apa. Biar tambah jelas bahwa contoh kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi dan kesempurnaan akhlak beliau itu ada pada dua sisi mata uang tadi itu. Pandai menghargai dan ketika tidak dihargai napa? Ora apa-apa. Jan nyenengke tenan iki. Nah, Kanjeng Nabi niku secara fisik niku orang yang paling sempurna. Cara gantenge wong sak donya niku dibagi. Niku berarti sing paling ganteng siapa nak? Orang yang paling gagah fisiknya paling sempurna siapa? Rasulullah.
Oh Nabi Yusuf, betul, tetap Rasulullah. Fisik wajahnya itu sangat sempurna, fisik badannya sangat sempurna. Dada beliau itu cara wong cah nom saiki jenengan apa sing apik ngono kae jenengan. Rata. Di sini juga rata-rata lemak. Insyaallah. Lah cara ganteng kesempurnaan fisik anugerah Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini ahsanul khuluq, sebaik-baik ciptaan sekaligus sebaik-baik akhlak. Nah, matur suwun Mas, terima kasih. Jazakumullah. Baik, saya lanjutkan. Sempurna nih wong sempurna nih Kanjeng Nabi menika. Gantengnya wong sak donya niku ibarat bunderan niku langsung diparu. Jret. Sing separuh untuk Rasulullah. Berarti saking sempurnane. Ummu Ma'bad niku nek nggambarke gantenge Rasulullah niku Masya Allah sempurna, manusia yang sempurna. Kulitnya putih, yang putihnya itu tidak terlalu putih sehingga jelek, pokoknya kenyal. Hidungnya mancung, tapi mancungnya niku mancung sedengan. Tutuke beliau menika nyun sewu agak lebar tapi pas sehingga senyumnya itu sedemikian menawan. Alisnya niku hampir tempuk, kurang dikit sehingga alisnya pas. Hidupnya niku panjang dan sehingga pokoknya sip banget. Baunya wangi, pokoknya baunya wangi. Masya Allah. Nek wong Temanggung baunya nggih wangi. Ana sing muni bau mbako ngono. Wangi, Masya Allah. Luar biasa. Tingginya sedang. Ya. Tingginya sedang. Tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Tidak sebagaimana yang diharf oleh orang-orang dari agama lain yang mengubah isi kitab. Yang itu kan diubah oleh para ahli kitab Yahudi Nasrani kala itu, diubah nek Kanjeng Nabi niku sebenarnya niku kan tingginya sedang, rambutnya ikal, mata beliau, mata soconipun niku di bagian putih niku sangat putih seperti mutiara. Di bagian hitamnya itu hitamnya pekat, pokoknya pas banget. Pokoknya pas. Orang yang duduk di sampingnya itu tiba-tiba bahagia. Yang melihat itu marra'a wajha kayak saat. Langsung bahagia. Wes, intinya ngoten niku lah. Namun beliau yang sedemikian sempurna fisiknya, maka kesempurnaan fisik itu beliau tidak pernah kesempurnaan fisiknya merendahkan orang lain. Jangankan merendahkan orang lain, membikin geger saja ndak. Padahal orang yang separuh gantengnya dari Rasulullah, yakni Nabi siapa tadi satunya? Nabi Yusuf. Niku gantengnya wis mari geger. Oh, wis mari geger. Bagaimana tidak geger? Kala itu dalam fase perjalanan Nabi Yusuf, ada fase di mana beliau menjadi seorang budak atau seorang pembantu di rumah majikan wanita namanya siapa? Zulaikha. Lek Zulaikha ning nek weruh Nabi Yusuf ora kuat tenanan. Akhirnya saking ora kuate Nabi Yusuf dijebak, dilebokke teng kamar. Wis meh ngopo? Dengan 7 pintu berlapis-lapis. Niku Nabi Yusuf melayu. Nek cara bapak-bapak, mas-mas niku kira-kira melayu mboten? Hah? Melayu mboten? Melayu nggih. Melayune ngedoh napa nyedak? Seketok. Ya Allah. Niku Nabi Yusuf. Terus akhirnya Zulaikha niku karena terus terbukti yang bersalah itu Siti Zulaikha. Satu-satunya kisah yang paling detail di dalam Al-Qur'an nggih kisah Nabi Yusuf. Tenggene surah Yusuf niku sampai sedetail mungkin sehingga siapa yang bersalah adalah yang sobek bajunya di bagian mana. Nek bagian depan berarti sing salah sing lanang, tapi nek bagian yang sobek di bagian belakang sing salah sing wedok. Berarti terus begitu dicek niku sing sobek dari baju Nabi Yusuf bagian mana? Belakang. Berarti sing ngoyak sing
Kan ngoten to, ora trimo. Zulaiha niku mboten trimo. Ora trimo. Kenapa? Karena di majelis ibu-ibu ar-rosaniyah wal ghibahiyah. Geger kan? Geger. Itu loh, jeng Zulaiha isone lho. Jeng Zulaiha isone seneng kok karo pembantune dhewe, jan ngisini-sini. Kurang luwih ngoten. Zulaiha ora trima, oh kowe urung tau weruh Yusuf kowe. Akhirnya dikumpulkan itu majelis-majelis ibu al napa mau? Rosaniyah wal Wibaya dikumpulke. Tapi nek ibu-ibu mriki mboten nate ngrasani. Ghibah nggih mboten nate, enggak pernah. Ya paling kepancing gitu. Nah, dikumpulkan itu ibu-ibu cah nom-nom wedok niku dikumpulkan terus kemudian dibekali napa? Pisau sama buah. Habis itu Nabi Yusuf suruh lewat, mestinya pisau buat ngiris buah, begitu ngelihat Nabi Yusuf yang diiris apa? Jari jarinya itu diseseti. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Hari ini kalau ada orang ganteng, seganteng apapun, katakan bintang Korea atau bintang India, enggak. Jenengan masih bisa membedakan antara bakso kali cilok. Masih bisa terbedakan. Lah ini buah sama jari tidak terbedakan kok. Kayak apa mempesonanya? Niku Nabi Yusuf. Lah Nabi Yusuf yang sedemikian mempesona, niku Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 2 kali lipat. Tapi anehnya tidak sampai pernah ada kisah geger gara-gara gantengnya Rasulullah. Kenapa? Karena akhlak beliau lebih dominan. Memang sudah menjadi request beliau bahwa beliau ini memiliki rahmat. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun. Wis pokoknya anton susah-susah nanggone wong liya biarkan saya, kata Rasulullah, yang menanggung atau yang pasang badan. Jadi orang kepingin nek wong liya niku susah. Kepingin ngurmatine pol-polan. Nggih wau nika. Adallu dalilin ala kamali aqli rajuli thana'uhu ala aqrani. Ya. Pokoknya sempurna akhlak seseorang niku, masih ingat nggih? Ada berapa tadi? 2. Yang pertama apa? Pandai menghargai. Yang nomor 2 ketika tidak dihargai, ora apa-apa. Masya Allah. Ini Kanjeng Nabi banget. Semoga kita bisa meneladaninya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Lah Kanjeng Nabi fisik yang sedemikian sempurnanya itu tidak sampai pernah fisik beliau itu tidak menghargai orang lain. Ketika beliau bersanding dengan seorang yang ganteng gagah, namanya sahabat Mus'ab bin Umair, niku Rasulullah biasa ngimbangi aja, ngimbangi. Ketika Rasulullah berjajar dengan maaf orang-orang yang wajahnya niku meh ngomong jelek kok piye, lucu lah pokoknya wajahnya. Wajahnya lucu lah pokoknya. Niku Kanjeng Nabi tidak mengambil jarak terlalu tinggi sehingga orang yang wajahnya jelek niku minder mboten. Tetap ngergoni. Kok bisa fisik kok mulah malih kados niku? Karena saking tadi itu, saking rahmatnya. Beliau ora kepengin mencelakai orang lain. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Pol-polan niki Kanjeng Nabi, ya Allah. Ya Allah. Kula niku terus kadang-kadang cok mbayangke kaya ngopo senenge nggih kita bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau itu nabi seluruh strata kehidupan manusia. Wong sugih yo nabi ini Nabi Muhammad, sebab nabi niku nek diarani sugih nggih nyata wong beliau niku ngempani wong menjadi jalan rezeki bagi ahlus sufah yang jumlahnya puluhan orang. Masya Allah. Wong andaikan itu gunung Uhud nek kerso ngeten nggih bisa jadi napa? Mas. Tapi nggih Kanjeng Nabi niku nggih menjadi nabi untuk strata orang yang paling fakir sekalipun. Kenapa? Pen kabeh duwe kanca. Pen kabeh ngrumangsa dikonconi karo Kanjeng Nabi. Diregoni tenan karo Kanjeng Nabi. Sehingga nek ana wong ora duwe blas niku, wah, Kanjeng Nabi yo ngonconi aku kok. Buktinya apa? Suatu ketika Rasulullah itu salat. Di belakangnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
Sayyidina Umar radhiyallahu ini kata kitab tentang Rasulullah niku sakniki lagi kata-kata kitab-kitab kholaf sakniki luwih tambah kata niki. Ada rijal min fi haulir rasul, ada lagi yang saya baca kula niku seneng banget mau kitab-kitab tentang Kanjeng Nabi. Nek tentang masalah fisik Nabi dengan Syama'il Imam Tirmidzi. Kalau terkait Nabi dan dengan para sahabat panjenengan bisa baca yang hari ini sing lagi viral banget Suwar min hayatis sahabah. Ya, Masya Allah itu luar biasa itu di kitab itu. Kalau tentang mukjizat niku enten geni min mukjizat Rasul Imam Asy'arawi dan masih banyak yang lain. Literasi di dalam Islam. Baik, saya lanjutkan. Lah, satu ketika jadi nek panjenengan kok lagi fikir orang duwe, jangan putus asa. Sesungguhnya Nabi pernah menjadi orang fakir dalam rangka menemani kita. Dalam rangka apa? Menemani kita. Gambaran fakirnya Kanjeng Nabi gimana? Rasulullah sholat, belakangnya itu ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mendengar suara selama Rasulullah sholat itu suara kretek sehingga selesai sholat niku Sayyidina Umar berkata, ya Rasul, nampaknya engkau sangat capek, suara tulang engkau ini terdengar keras banget, kertak-kertak, nampaknya engkau sangat capek. Rasulullah jawabnya, enggak, itu bukan suara tulang wahai Umar, itu tuh suara ini, dibuka itu bajunya Rasulullah di bagian perut, ternyata di sana ada kain, yang kainnya itu diisi batu-batu buat mengganjal rasa laparnya. Enten sakniki wong fakir sing kados-kados niku, sing saking ngelai terus diganjel ngagem watu, sing cok ngomong sunah jajal sunah niku dijajal. Masya Allah, kita ini makanan berlimpah. Niku unggo gawe ngregoni wong sing angel mangan niku karo Kanjeng Nabi diregoni. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi jelas nggih Rasulullah itu pandai sekali, Masya Allah, pandai sekali menghormati orang lain. Bahkan orang-orang yang sangat tidak menghormati beliau niku diregoni pol-polan, diregoni pol-polan. Saya di sini pernah cerita At-Tufail ya, Ad-Dausi. Nopo cerita tentang dua orang bernama ya Rob, Amir sama Arbad. Yang sudah saya ceritakan yang mana? Belum semua, ampun pokoknya kula kelingan pun. Wes salah satu aja lah ya. Salah satu. At-Tufail bin Amir Ad-Dausi itu orang yang dari suku Daus. Daus itu dari sekitar Yaman kalau sekarang. Itu orang kaya yang dermawan, yang Masya Allah pokoknya. Adib itu ahli sastra. Suatu ketika mau berkunjung ke Mekah karena jauh sebelum Rasulullah ada itu kan memang Mekah bagian Ka'bah niku kan nggawe destinasi dagang sekaligus ibadah-ibadah orang jahiliyah zaman dulu. Mong corong ibadah niku Ka'bah diputari napa? Berhala, ya kan? Begitu toh. Nah itu Tufail niku datang, pas mau datang orang-orang kafir Quraisy niku resah. Kenapa resah? Kenapa sampai resah? Wah ini nek sampai Tufail pimpinan suku Daus ini sampai kena pengaruh Muhammad, oh bablas. Ini langsung orang-orang Islam langsung tumbuh pesat nanti. Nah, terus gimana caranya? Pokoknya pesen kepada Tufail, pesen nih. Begitu sampai Mekah tidak boleh atau jangan sampai membuka telinga, tutup telinganya menggunakan kapas. Akhirnya benar, Tufail datang, sebentar, engkau sebelum sampai ke Mekah harap tutup telingamu dengan kapas. Lu kenapa?
Di Mekah itu ada orang sing nek bilang itu wah nyihir, wajahnya itu menyihir, ucapannya itu menyihir, perilakunya itu menyihir, orangnya itu pembohong, orangnya itu tercela. Siapa namanya? Namanya Muhammad. Muhammad artinya orang yang terpuji. Loh, terpuji no? Enggak, tapi orangnya tercela. Ya siapa yang tercela? Muhammad terpuji. Bingungi wis. Artinya Allah memberi nama kepada Rasulullah saja wis bikin keder orang-orang kafir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Akhirnya benar. Masuk ke Mekah ya. Masuk ke Mekah. Begitu masuk ke Mekah terus ibadah di sekitar Ka'bah, niku sampingnya ada orang gagah ganteng lagi ngibadah. Apa ini yang namanya Muhammad ya? Wah, ini saya harus tutup nih telinga saya, tutupi pakai kapas atau pakai kain lah semacam itu. Di dalam hatinya Tufail ngomong ini, saya ini orang yang tajam analisanya, saya ini orang yang kehitung pandai di seluruh suku saya ini orang yang adib sastrawan. Kenapa harus takut kepada ucapan Muhammad? Sepiro sih jajal. Begitu dibuka pas Rasulullah maca Al-Quran langsung tertarik, langsung kemudian melu teng daleme, langsung saya dibacakan yang tadi itu. Rasulullah baca dan masuk Islam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, apa yang membuat beliau masuk Islam itu kenapa? Karena beliau itu selama perjalanan dari Ka'bah sampai rumah ke isine ngurmati wong. Isine napa? Ngurmati wong. Dan Tufail sing niate ora pengen ngurmati blas mon lu dihormati. Ya Allah. Luar biasa kan. Terus saya persingkat ceritanya. Akhirnya Tufail kemudian pulang njaluk donga karo Kanjeng Nabi, muga-muga bisa berdakwah di lingkungannya. Ternyata yang masuk Islam itu hanya sekeliling keluarganya, sukunya itu enggak ada yang masuk Islam, malah ngece karo ketua suku nih yang namanya Tufail Ad-Dausi ini. Kembali lagi kepada Rasulullah, langsung Tufail berkata, ya Rasul, itu suku saya yang sudah saya kasih makan, yang sudah saya rawat luar biasa, sekarang saya sudah menjadi seorang muslim, mereka itu ternyata malah menghina saya. Tolong doakan untuk suku saya biar hancur sekalian. Ternyata malah Rasulullah ngangkat tangan, ya ndongake, tapi ndongane Allahumma hdi Bani Daus. Ya Allah, berikan petunjuk terbaik sing apik-apik nggo gawe Bani Daus. Lho malah dihormati toh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Akhirnya melebet Islam sedanten niku Bani Daus. Wis pokoknya beliau ini pol-polan, menghormati orang, dan ketika tidak dihormati napa? Ora apa-apa. Jenengan pandai menghormati orang nggih. Tapi nek ora dihormati popo. Insyaallah. Sekarang saya masuk ke ngaji Unwanul Hikam. Terkait masalah nek ngurmati wong lan nek ora dihormati ora apa-apa. Ada satu kitab ya sekitar setebel segini ini. Ini tulisan Sayyidul Ulama namanya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Isinya adalah tafsir Quran. Jadi Al-Quran ditafsiri sama beberapa hadis. Itu babnya banyak banget tapi kecil-kecil gitu. Nek kula ngaos biasanya teng Masjid Agung Semarang, teng Johar niku Ibu. Niku. Itu isinya cuman satu hal yang akan menyelesaikan kenapa kita nek ora dihormati ora apa-apa. Nek ora dihormati napa? Tapi pandai niku isinya cuman satu hal. Apa itu? Satu kitab tebal itu dengan dikutip ayat yang sebanyak-banyaknya karena itu kitab tafsir, tapi akhlak. Itu isinya cuma satu hal, yakni ihsan. Napa? Wangsuli napa? Napa niku ihsan? Anta'budallaha. Engkau beribadah kepada Allah dengan engkau melihat Allah, wa illam tarahu fa innahu yaraka. Kan gitu toh? Hadis teng putih jenengan baca ya hadis mana aja bagus. Arba'in. Ihsan, hadis pertama niku hadis Jibril niku hadis Jibril Mas. Hadis pertama kan ada iman,
Islam terus napa? Ihsan. Ihsan itu satu akar kata dengan in ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, berlaku ihsan, sebenarnya engkau ini sedang bukan berbuat baik kepada A, B, C, D, E dan sebagainya, bukan kepada si A, kepada si B, tapi engkau sedang berbuat baik lillah. Yang kembali kebaikannya li anfusikum, untuk diri engkau sendiri. Niki nek ora dicontoni angel iki nek ora contoni mon contoni jane. Ihsan. Napa mau? Bapak Ibu rahayu, ihsan niku dipreteli ngeten. Ibu-ibu, bapak-bapak niki umur menusa nang donya niku paling sering sakniki umur bangsane pinten? Berapa? 60, 70, 90 jarang nggih. Dari 60 atau 70 tahun jenengan pun dicicil separuh pun enten dereng? Pun enten dereng? Pun dicicil separuh nggih. Berarti masih banyak atau masih sedikit? Berarti husnul khotimahnya harus disiapkan. Nanti nggih, husnul khotimahnya harus karena kesuksesan hakiki adalah husnul. Kan kalau ditanya manusia itu baik buruknya dilihat dari mana? Ada yang bilang dilihat dari amalnya, belum tentu. Dilihat dari hatinya, belum tentu. Yang tentu adalah dilihat dari akhirnya. Napa? Maka dari situ kita tidak boleh menghina orang lain. Orang yang hari ini masih bergelimang maksiat kita hina tidak boleh. Kalau maksiatnya harus kita benci sebagai dosa, tapi orangnya jangan. Sebab kita tidak tahu akhir kita dengan akhir dia seperti apa. Kita yang hari ini ngaji belum tentu jaminan, kita masih terus mohon pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Dan orang yang hari ini maksiat boleh jadi pas akhir hayatnya menjadi baik. Kita tidak tahu. Dari situlah tidak boleh merendahkan orang. Ini ihsan. Ihsan. Tambahin lagi. Setiap diri kita itu menyiapkan amal saleh untuk akhir kita yang bernama husnul khotimah itu dengan cara ihsan. Kenapa? Ihsan itu nanti akan memproduksi amal soleh lebih banyak. Kenapa? Karena kita bisa berbuat baik kepada orang yang baik, menghormati kepada orang yang menghormati, dan tetap menghormati kepada orang yang tidak. Kenapa? Lillah. Kenapa? Kenapa? Dan setiap yang lillah kembali kebaikannya 10 kali lipat minimal untuk diri menyiapkan husnul. Buat mulai paham nggih? Bayangkan jenengan bayangkan. Kita berlaku baik hanya untuk orang yang berbuat baik. Kita berlaku menyenangkan hanya untuk orang yang menyenangkan, maka jadwal amal soleh kita ini sangat terbatas nang dunya. Mboten cukup nggo gawe tuku husnul khotimah, mboten cukup. Maka kita tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat baik dan berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik. Itu baru cukup. Cetha wela-wela sallu ala Nabi Muhammad. Menghormati orang yang menghormati dan menghormati orang yang tidak. Kenapa? Karena hakikatnya kita tidak menghormati orang tersebut. Hakikatnya kita ini lagi lillah kepada siapa? Dan kembalinya kepada diri Nek dereng paham lih kula contone sing luwih cetha. Niki walaupun contoh ini sudah berulang kali saya sampaikan tapi jelas sekali pen gamblang. Kula niku waktu sudah saya bagi rodok rapi lah begini. Pokok begitu asar sampai kurang lebih jam 12 itu buat nggawe masjid-masjid. Jam 12 sampai kurang lebih subuh lah ya wis niku nggawe istirahat, ngibadah dan sebagainya. Pagi niku nggawe keluarga. Kurang lebih seperti itu. Bakdo apa? Zuhur niku biasanya kula ngaji langsung nerima tamu. Nah tamu ini ba'da zuhur, akhirnya wong do niteni, pokoknya tamu ba'da zuhur, akhirnya orang niteni. Dan saya sampai di waktu asar pendek. Nah
Ada ibu-ibu niku nek cerita niku pokoknya angger dugi dek wis langsung saya mau cerita Ustadz. Ndak apa yang ditanyakan saya tak cerita dulu wis berat ini. Apa meneh ngetokke tisu saka napa tas. Seret wah suwe iki. Suwe iki. Wah, ngalor ngidul ngetan ulun tak bolak-balik tak pancing. Bu, lah terus intine jenengan tanglet nopo? Sebentar dulu Ustaz, saya biarkan saya cerita. Terus kesimpulannya bagaimana niki meh pun asar lho gini. Sudah saatnya saya ngaji ngalor ngidul nih. Ya gitulah Ustaz pokoknya. Gimana saya bisa menjadi seorang istri yang baik, istri yang solihah, istri yang taat. Gimana saya bisa wong suami saja seperti itu. Kula ndelok waktune tinggal 5 menit paling pol 10 menit. Iki nek tak jawab nganggo dalil kesuwen iki. Langsung saya pakai shortcut. Ya wis Bu, langsung saja Bu. Kira-kira suaminya ini jenengan sing ora nangguke contoh sing jare jenengan kok ngono kuwi intine nek karo Firaun niku bejat endi? Niki kalau ada yang pernah mendengar seperti ini pengulangan ben kuat gitu. Suami panjenengan nek karo Firaun bejat endi? Ya nek sama Firaun ya jelas bejat Firaun. Jelas mawon nggih bejat Firaun niku mateni bayi lanang niku meh-meh 12.000. Firaun dan saking bejatnya beliau mengaku sebagai napa? Pol-polan. Nek karo Firaun bejat di garwane panjenengan nggih bejat Firaun. Lah itu saja istrinya bernama siapa? Siapa? Aisyah, tuh cok kolak-walik. Napa? Aisyah TK niku. Siapa? Asia. Itu adalah seorang istri yang solihah. Kenapa kok bisa dia menjadi istri yang solihah padahal suaminya namanya siapa? Mas siapa tadi Mas? Mas Firaun. Kok bisa jadi solihah? Jawabannya lillah. Jawabannya apa? Maka ibu-ibu kalau pengen jadi istri yang solihah, yang qanitat, yang taat, sing sae niku sing lil. Understand? Bapak-bapak nek kepengin dadi suami sing soleh, wong yo nyatane ngei nafkah 500.000 kurang. 700.000 kurang 1.020.000 apa mana ya berarti luwih sering guyang-guyon apa luwih sering merengute Pak kula tanglete Pak. Lah itu jangan pernah kemudian minal mutungin. Minal apa? Tetaplah menjadi suami yang soleh, biar ringan, soleh yang lillah. Soleh yang apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Nek istrinya Fir'aun niku kan seorang wanita, nek sing seorang suami yang soleh tapi istrinya niku tidak solihah, istrinya niku durhaka. Siapa contohnya? Ayo. Nabi Lut pamane. Nabi sinten? Lut. Nabi Lut itu kan istrinya durhaka. Apa ya terus kemudian Nabi Lut mengatakan, ya Allah, saya tidak masalah jadi nabi ya Allah, saya dakwah tidak masalah jadi seorang nabi yang soleh yang baik. Tapi istri saya seperti itu ya Allah, aku pray we dadi nabi kan? Begitu kan enggak toh. Kenapa? Lillah. Kenapa? Lillah. Maka jadilah soleh yang lillah. Jadilah solihah yang menghormati orang lain yang ketika tidak dihormati yang lillah. Kenapa jadi ganjaran niku? Understand? Sallu ala Nabi Muhammad. Niki mulai paham nggih? Niki kok jadi minal doplongin ngono. Lah ini menjelang Ramadan toh, menjelang Ramadan biasa nanti akan ada panitia bukber, lajeng panitia di masjid dan sebagainya. Kadang itu sering ada 2 panitia, ada panitia pelaksana dan ada panitia pemaido.
Sing paling banyak panitia napa? Nek jenengan dipaido jawabane napa? Ora apa-apa. Kenapa kok ora apa-apa? Sebab panjenengan memperjuangkan masjid sejak awal memang understand? Panjenengan wis repot-repot ngurus perjuangan nang desa, nang kampung RT, RW, musola, masjid, ini ibu-ibu ngitungke duite lan sak kumplite dan sebagainya. Ternyata ada dua panitia pelaksana dan panitia nopo? Lah kok jenengan dipaido, nopo jawabane? Ora apa-apa. Kenapa? Karena perjuangan kemarin itu lillah. Karena perjuangan kemarin itu, kalau perjuangan kita untuk mendapatkan validasi, perjuangan kita untuk dipuji, ya mesti loro. Perjuangan kita untuk diakui, ya mesti sakit, mesti kecewa. Betul apa betul? Nggih napa nggih? Maka terapi sing paling gampang, silahkan berbuat baik yang napa? Lillah. Silahkan jadi orang tua yang lillah. Nah, kamu tuh harus tahu Bunda. Bunda itu dari dulu memperjuangkanmu, bahkan melahirkanmu. Sudah capek-capek, kamu kok nggak tahu diri kayak gitu, nggak tahu Bunda, tidak bisa menghormati Bunda. Jangan capek Bu malah kados niku. Malah anak ini, lah sapa sing ngakon nglahirke? Malah buyar toh. Pun betul usah kados niku lah, betul usah kados niku. Jenengan nglairke niku ngibadah karena Allah. Didik yo ngibadah karena Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah adanya kemudian kita tidak dihormati niku tambahan ganjaran. Tambahan apa? Ganjaran. Adanya kemudian dirasani berarti tambahan apa? Ganjaran. Nyatane wong sing ngrasani kan berarti nyetor ganjarane nggo gawe dhewe. Nggih napa nggih? Nah, terus dosane dhewe dikurangi digawa rono. Akhirnya kita kudune jengkel napa matur nuwun? Matur nuwun. Sambil berkata apa? Alhamdulillah. Terus dikirimi roti apa wonge ngono lho. Alhamdulillah. Kembali lagi ke tema adallu dalilin ala kamali aqli rajuli thana'uhu ala aqrani wa adallu dalilin ala tawaddu'ir rajuli sampai ila akhirnya. Tanda-tanda terkuat orang memiliki akal yang sempurna, akhlak yang sempurna itu hanya dua. Satu, pandai menghormati. Nomor dua, bila tidak dihormati napa? Karena kita menghormati, kita berjuang itu karena Allah, bukan karena manusia. Bun ngajine enteng nggih? Gampil apa gampil? Gampil. Gampil napa gampil? Gampil. Sing abot napa nih? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Penutup teori terakhir, ikhlas itu sulit, tapi jauh lebih sulit bila tidak ikhlas. Nggih. Misalkan tadi itu jenengan lillahi ta'ala nglakoni sesuatu lho kok ora diregoni, yo kan nggo gawe Gusti Allah, ora nggo gawe wong kae kan ngoten. Kan akhirnya njuk dadi los, nggih. Diwalik sakniki. Oke, bahwa itu ikhlas berat, tapi coba bayangkan akan jauh lebih berat bila tidak ora rumangsa biyen sing ngurusi sapa nek ora aku. Biyen kae jaman semun nek ora aku sing nulungi wes bablas kae. Ora matur suwun, uring-uringan kados niku terus langsung darah niku langsung pripun? Naik tensi. Sing rugi sinten? Nah ya, berarti semakin berat orang yang tidak ikhlas. Belum lagi pecahnya silaturahim, ditambah lagi persiapan Ramadan bila ini tidak disiapkan akan banyak sekali orang yang puasa tapi tidak mendapatkan fadilahnya napa?
hanya mendapatkan apa? Itulah kenapa saya sampaikan sekarang. Jenengan dan saya sudah bareng-bareng latihan lillah, latihan melakukan segala sesuatunya karena Allah, pandai ngregani, pandai ngurmati wong liya lan nek ora dihormati napa? Nah niku. Sehingga besok pas puasa enteng, segarek puasane tok. Sudah tidak ada PR-PR geranjalan-geranjalan teng ati. Sallu ala Nabi Muhammad. Penutup, nggih, penutup. Ada orang yang selama 10 tahun menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kata orang yang menemani itu, namanya Sayyidina Anas bin Malik, sejak umur 10 tahun mendampingi Rasulullah. Dia berkata, wallahi, demi Allah, aku tidak pernah mendengarkan Rasulullah berkata aku tidak pernah mendengarkan Rasulullah mengatakan lima fa'altah wa lima lam sana'tah, kenapa kamu begini, kenapa kamu tidak begitu. Saya tidak pernah. Bahkan Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidina Anas bin Malik itu begini. Jadi Anas bin Malik ini 10 tahun dididik karo Kanjeng Nabi, ini Kanjeng Nabi tidak pernah marah-marah. Kita ini capek sedikit ngono nek ora nesu ora marem nggih. Malah oleh dalil lah. Piye wong jenengane menungso ya nesu ya ngono. Model-model wong Temanggung ya. Wah, kita nek Kanjeng Nabi niku mboten. Ya Allah. Lah suatu ketika Rasulullah itu pesan ngeten, ya bunayya. Nah, kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ya, in qadarta antusbiha wa tumsiya. Bila engkau bisa, ya, bila engkau kuasa atau engkau mungkin, gitu ya, engkau mungkin di waktu pagi dan di waktu petang, ya, gampang nek cara wong sakniki ini sakderenge sare karo bangun tidur setelah sare. Hatimu itu fi qalbika, di dalam hatimu tidak ada yang namanya ghisyun, unek-unek, jengkel. Bahasa Inggrisnya the gondux. Ada the jengkels, the gondux, and the grundels. Ya, bila pagi dan sore maka faf'al, perjuangkan. Li'anna dzalika min sunnati, karena ngresiki ati di waktu pagi dan petang, memastikan tidak ada yang kita benci, itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Jadi orang hari ini terjebak sering sunnah itu hanya di atribut, padahal ini ada sunnah yang hakiki luar biasa. Sesungguhnya ngresiki ati di waktu pagi dan petang, ya, bangun tidur dan mau tidur diresiki sampai enggak ada yang kita benci. Itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min sunnati, itu adalah salah satu dari sunnahku. Wa man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahbani, maka berarti dia cinta kepadaku. Dan siapa orang yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka dia akan sesurga denganku. Understand? Cetha wela-wela. Masya Allah. Monggo diresiki niki menjelang Ramadan, biar besok kita Ramadannya wis enteng, ngelakoni nopo-nopo yo enteng, dan benar-benar kita dapat fadilahnya bulan Ramadan, fadilahnya puasa, tidak hanya mendapatkan lapar dan nek dirasani ya ora kudu bales ngrasani, nek diece ya ora kudu bales, nek dihina ya tidak harus membalas kalau dihina kok membalas menghina berarti sama-sama. Nek ada orang dihina kok membalas menghina berarti sama-sama pun diresiki. Insyaallah mungkin Ramadan kita diparingi enteng. Nah, dan di antara tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar
adalah seorang yang bangunannya itu kokoh. Apa bangunan yang kokoh? Adalah puasa, yang mendapatkan fadilahnya puasa. Jadi kita lebih sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada manusia pun niku kalih potok. Pandai napa? Menghormati, bila tidak dihormati napa? Pun niku dieling-eling. Jadi nanti kalau jenengan ditanya kalih garwane mau ngajine apa Bu? Jenengan langsung jawab, pandai menghormati. Bila tidak dihormati, nah kuwi. Oke, update status kan. Itu yang dapat saya sampaikan, insyaallah. Semoga manfaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Hayyu ya Allah, Engkau yang maha hidup abadi. Ya Qayyum ya Allah, Engkau yang maha berdiri mengatur kehidupan kami semuanya. Orang tua kami, putra putri kami, anak cucu kami. Ya Allah, bahkan ajal kami. Semua ada dalam kuasa Engkau, semua ada dalam kuasa Engkau ya Allah. Apapun tentang diri kami, semua ada dalam kuasa Engkau ya Allah. Birahmatika, dengan rahmat kasih sayang Engkau ya Allah. Nastaghith, kami mohon pertolongan. Nastaghith, kami mohon pertolongan. Ya Hayyu ya Allah, Engkau yang maha hidup abadi ya Allah. Ya Qayyum ya Allah, Engkau yang maha berdiri mengatur kehidupan kami ya Allah. Semua tentang diri kami ada dalam kuasa Engkau. Bahkan mati kami, ajal kami pun kami tidak tahu. Ya Allah, yang kami tahu kami banyak dosa, banyak salah, banyak keliru ya Allah. Ya Allah, kami sangat memohon bila datang akhir hayat kami ya Allah, atau akhir hayat orang tua kami ya Allah, maka kami memohon ya Allah, mudahkan lisan mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Ya Allah, bila datang masanya, Kau ambil nyawa orang tua kami atau nyawa kami sendiri ya Allah, maka mudahkan lisan kami mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Ya Allah, bila datang masanya, dan bisa kapanpun terjadi ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau ambil nyawa orang tua kami atau nyawa kami sendiri ya Allah, maka mudahkan lisan mengucapkan kalimah bareng La ilaha illallah. Ya Allah, bila datang masanya ya Allah, Engkau ambil nyawa orang tua kami atau kami ya Allah, maka ampuni seluruh dosa-dosa, dosa dan dosa. Dan ya Allah, mudahkan di akhir hayat lisan kami dapat mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Silakan berdoa untuk hajat masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.